Krisdayanti dimulai atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah peletakan batu pertama Ibu Krisdayanti. Krisdayanti adalah seorang artis ya dulunya, tapi sekarang dia sudah bergelut di dunia politik dan menjadi seorang anggota DPR. Nah, menarik nih teman-teman. Baru-baru ini Krisdayanti membagikan momen di Instagramnya di mana ia membantu salah satu gereja di Malang ya, di Jawa Timur. Langsung aja ya, mari kita lihat terlebih dahulu video berikut ini. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala rahmat, kami bersyukur kalau pada siang hari ini boleh bersama Ibu Krisdayanti, utusan Tuhan untuk rakyat Indonesia, khususnya di GKJW Jemaat Tambak Asri, Desa Sidoasri ini. Dan saat ini Tuhan, kami secara simbolis akan meletakkan batu pertama. Kami memohon anugerah-Mu, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, sehingga pembangunan BLKK ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar sampai selesai, sampai tuntas, dan boleh bermanfaat bagi banyak masyarakat. Engkau juga yang akan melindungi, memberkati Ibu Krisdayanti dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan bijaksana sehingga boleh melaksanakan. Krisdayanti dimulai atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah peletakan batu pertama Ibu Krisdayanti. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Semoga manfaat untuk kita semuanya dan semua yang membangun dalam keadaan sehat. Amin. Tanpa kekurangan satu apapun sehingga bisa terlaksana dan bisa selesai sesuai yang diharapkan. Amin. Amin. Dan Nah teman-teman, itulah tadi doa dan peletakan batu pertama ya oleh Krisdayanti yang dipimpin oleh pendeta setempat ya, yang melayani di gereja tersebut untuk mendukung pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas Gereja Kristen Jemaat Tambak Asri. Nah ternyata teman-teman, di postingannya Krisdayanti ini beliau menuliskan begini teman-teman. Tahun lalu seorang pendeta datang dari penghujung Kabupaten Malang, Desa Sidoasri, menghampiri saya, menyampaikan di desanya kondisi gereja dan kantor Gereja Kristen Jemaat Tambak Asri kondisinya jauh dari kata layak. Oke. Di mana 90% masyarakatnya beragama Kristen dan gereja ini merupakan satu-satunya tempat ibadah masyarakat setempat yang tetap digunakan meski kondisinya hampir runtuh. Jadi cukup memprihatinkan ya teman-teman. Kondisinya sudah hampir runtuh katanya. Dan yang menarik, ini merupakan satu-satunya tempat ibadah masyarakat setempat di tempat itu katanya. Padahal nih ya, di situ masyarakatnya itu 90% beragama Kristen. Ya, jadi 90% teman-teman. Mungkin ini juga ya salah satu alasan makanya tidak ada penolakan ya, tidak terlalu heboh gitu ya. Ya karena memang ternyata masyarakat setempatnya itu 90% beragama Kristen. Saya yakin kalau misalnya tidak 90% beragama Kristen, ya misalnya 50-50 atau mungkin di bawahnya itu, ya mungkin bisa terjadi penolakan teman-teman seperti yang kita tahu ya, kasus yang sebelum-sebelumnya. Tapi puji Tuhan, ternyata ada suatu daerah, suatu tempat yang mayoritasnya ya, suatu desa ini yang mayoritasnya 90% Kristen teman-teman. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan niat tulus membantu sesama manusia, program pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas Gereja Kristen
Jemaat Tambak Asri kini dalam proses pembangunan. Selain bangunan, bantuan kejuruan seni musik berupa alat musik lengkap untuk menunjang aktivitas ibadah dan kreativitas masyarakat pun disalurkan untuk gereja ini. Semoga bermanfaat. Nah, jadi teman-teman, selain daripada Krisdayanti membantu untuk merenovasi balai kerja ini ya, tempatnya latihan komunitas gereja Kristen Tambak Asri ini teman-teman, Krisdayanti juga menyalurkan bantuan berupa alat musik dan sebagainya untuk menunjang aktivitas ibadah dan juga kreativitas di tempat ini teman-teman. Ya menarik ya teman-teman. Krisdayanti ternyata dia mempunyai sebuah sikap yang toleransi lah gitu ya. Meskipun dia Islam, tapi dia terbuka matanya untuk membantu saudara-saudaranya yang bukan seagama dengan dia. Nah ini baik sekali ya teman-teman seperti ini, karena ini bisa meningkatkan rasa toleransi kehidupan kita sebagai umat beragama di Indonesia ini. Karena Indonesia ini bukan milik golongan dan juga bukan milik kelompok tertentu saja teman-teman. Nah itu dia isi postingannya Krisdayanti teman-teman. Tapi ini ya, ini yang menarik teman-teman. Tapi gitu ya, meskipun demikian, pasti ada aja orang yang sinis dan nyinyir ya. Ya siapa lagi kalau bukan kaum intoleran ya, kaum kadrun dungu gitu ya. Oke lah, contohnya seperti komentar-komentar berikut ini yang saya rangkum berdasarkan dari komentar para netizen ketika informasi ataupun berita tentang Krisdayanti ini muncul di sosial media. Kita baca satu persatu ya teman-teman. Ada yang komentar begini, dosa bagi umat Islam bantu berbuat syirik. Waduh, ini kaum intoleran nih. Krisdayanti yang berkarya, Krisdayanti mau bekerja atas dasar kemanusiaan, tapi malah dibilang dosa. Bantu orang berbuat syirik katanya seperti itu. Padahal yang komentar ini belum tentu punya karya di dalam hidupnya teman-teman. Atau bisa jadi dia cuma jadi beban keluarga atau bagaimana. Setelahnya nggak tahu lah teman-teman. Tapi saya pikir kurang pantas sih menjustifikasi atau menjudge si Krisdayanti ini dosa gitu ya. Seolah-olah dia inilah yang menentukan siapa yang berdosa, siapa yang tidak. Nah, lalu berikutnya, kenapa nggak masjid yang didirikan? Bukankah kamu orang Islam? Inilah teman-teman, sifat-sifat fanatik sempit seperti ini ya, yang membuat kita akhirnya mendirikan kubu-kubu gitu ya, mendirikan tembok-tembok yang sebenarnya kita ini harusnya saling menjembatani, saling mengasihi satu sama lain. Tapi ini dia bilang, kenapa nggak masjid yang didirikan? Bukankah kamu orang Islam? Saya pikir ini sebuah konsep atau komentar yang nggak layak sebenarnya untuk berkomentar di negara Indonesia yang mempunyai beragam budaya dan juga agama ya. Tapi kalau kamu mau mempunyai pemahaman yang seperti itu, ya mending jangan di Indonesia, karena kita ini hidup di dalam kebinekaan ya, Pancasila. Jadi salah alamat bro kalau kamu komentar seperti ini ya. Oke, berikutnya. Waduh, dia lagi menyalakan api neraka yang bakalan buat bakar dirinya. Ngeri amat ya. Wis, ini parah nih teman-teman. Jadi dia mengatakan bahwa Krisdayanti ini lagi menyalakan api neraka yang bakalan buat bakar dirinya. Ini orang siapa ya? Kok bisa dia berkomentar seperti ini? Sudah melebihi Tuhan dia ini. Jadi dia menganggap Krisdayanti ini sudah sedang menyalakan api neraka buat bakar dirinya sendiri. Miris sekali teman-teman ada komentar-komentar seperti ini di negara kita yang merupakan harusnya negara yang memiliki adab gitu ya. Memiliki akhlak dan juga norma-norma yang baik. Tapi ini komentarnya coba lihat. Kok bisa ya? Tega sekali komentar seperti itu. Seolah-olah dia udah makhluk paling suci di seluruh dunia ini teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Dosa jariah yang gak akan putus-putus. Aduh, ini lagi nih teman-teman. Dia mengatakan bahwa Krisdayanti ini sedang melakukan dosa jariah yang gak akan putus-putus. Karena sudah melakukan atau membantu mendirikan tempat ibadah agama lain. Saya nggak habis pikir teman-teman dengan orang-orang seperti ini ya. Kita lanjutkan. Haram hukumnya bagi Islam membangun rumah ibadah lain, ibarat membuat gedung neraka. Waduh.
Ini orang dia komentar dalilnya di mana ya? Haram hukumnya bagi Islam membangun rumah ibadah agama lain, ibarat membuat gedung neraka. Oh, jadi ketika orang Islam membangun rumah ibadah lain, berarti dia sedang membangun gedung neraka ya. Hebat sekali teman-teman. Ya. Jadi bagaimana ya kalau kuli-kuli bangunan yang bekerja membantu membangun rumah ibadah lain. Kasihan sekali mereka ini. Ya. Orang-orang yang pekerjaannya kuli. Saya jujur aja di gereja saya itu nggak semua gitu kulinya itu orang Kristen, nggak. Ada juga kuli-kuli yang beragama lain gitu ya. Ya membantu mereka juga mendapatkan pekerjaan kan. Tapi coba lihat komentarnya. Haram hukumnya bagi Islam membangun rumah ibadah lain, ibarat membuat gedung neraka. Jadi ketika orang membangun gereja contohnya, umat muslim membangun gereja, berarti dia sedang membangun gedung neraka. Emang gedung neraka belum selesai ya dibangunnya? Atau gimana? Atau lagi proses pembangunan gedung neraka? Aduh, saya gak habis pikir lah teman-teman ya. Kok bisa ada orang-orang yang tega sekali berkomentar seperti ini ya? Seolah hidupnya sudah paling benar, paling suci. Padahal saya yakin orang-orang yang seperti ini justru hidupnya ini gak jelas. Justru hidupnya pasti gak benar teman-teman. Ya namanya juga kadrun ya. Kaum-kaum intoleran ya beginilah. Kita lanjutkan lagi. Sama Anang dia selingkuh, mungkin dia nggak ngerti hukum agama. Ya ampun, ini lagi nih orang nih. Ini kan masalah pembangunan gereja, masalah kemanusiaan, masalah ingin membantu. Kenapa dikait-kaitkan dengan masalah pribadi? Apa hubungannya? Ya, sampai dibuka lagi aib orang yang sudah lama kejadiannya. Bukankah itu justru ada dosanya sendiri ya? Saya nggak tahu ya teman-teman, tapi tolong dibantu ya kalian umat muslim. Bukankah menggibahi orang, menggosipi orang, membuka aib orang, ya, aib orang yang sudah lama berlalu, itu dibuka lagi, diungkit lagi. Bukankah itu juga dosa? Ya, kalau kalian menganggap bahwa itu tidak dosa, ya ini mungkin pasti sudah otaknya sudah error lah. Ya, ngapain dibawa-bawa? Kasus masalah keluarga, yaitu urusannya dia, urusan privat. Ngapain dikomentari? Yang jadi masalah ini kan sekarang dia sedang berkarya, membangun, membantu sesamanya, saudaranya. Kok bukannya diapresiasi, malah aib keluarganya dibongkar kembali. Ini orang jahat sekali teman-teman. Jahat. Saya nggak habis pikir ada orang yang tega mengeluarkan perkataan-perkataan seperti ini. Sungguh sangat miris ya, apalagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia yang memiliki adab, moral, akhlak, budaya timur yang menjaga kesopanan. Tapi komentarnya ini, nggak tahu ini budaya mana yang komentarnya seperti ini. Mungkin budaya dari kadrun sana teman-teman. Nah itulah beragam komentar dari para kadrun intoleran ya teman-teman. Aneh aja sih Krisdayanti yang kerja, Krisdayanti yang berkarya, kok mereka yang malah panas dan nyinyir gitu. Padahal hidup mereka sendiri belum tentu lebih bermanfaat bagi orang lain. Ya seperti Krisdayanti ini. Tapi ya sudahlah, kita juga nggak heran sih. Kan kadrun intoleran taunya cuma nyinyir tapi nggak bisa berkarya. Inilah salah satu problem di bangsa dan negara kita ini teman-teman. Ada begitu banyak oknum-oknum kelompok-kelompok yang yang mereka melabeli diri mereka sendiri secara tidak langsung, secara tidak sadar bahwa mereka inilah kaum-kaum intoleran yang seharusnya tidak layak ada di negara Indonesia ini yang memiliki Pancasila, yang memiliki kebineka tunggalikaan ya. Aduh, tapi ya sudahlah, kita lupakan aja dulu kadrun-kadrun itu teman-teman. Saya yakin suatu saat mereka pasti akan sadar sendiri gitu ya, ngerti sendirilah. Ya itu pun kalau mereka sadar ya, kalau mereka ngerti ya. Tapi orang-orang seperti ini justru akan menghambat gitu ya perkembangan kemajuan negara kita. Kenapa? Karena taunya cuma nyinyir, tapi nggak mau berkarya, nggak mau hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Oke, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan di video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.